Halo, balik lagi di Players Talk. Kali ini gue disamperin sama orang yang suka nganalisa. Analisisnya dibilang sama dia cetek, tapi semua dianalisa sama dia. Dari pertandingan, dari apalagi sports manajemennya, semua itu dibahas. Kalau lihat Twitternya dia namanya analisis cetek, dibahas semua sama dia. Ada yang julid, ada yang bagus, kayaknya nggak tahu ya ada nggak ya. Tapi solid kan. Ini dia Mas Putra. Halo. Siap. Apa kabar Mas? Kabar, Mas. Mantap. Ini sebelumnya kita udah pernah ngobrol ya? Udah. Gue karena lihat analisa, wah tajam juga nih. Dan waktu itu pernah lagi space kayaknya, terus ngebahas soal main malam ya. Terus, malam. wah ada yang mau bertanya, siapa nih analisis cetek? Nah ini gue tungguin nih. Gila. Jadi gimana nih Mas? Di sepak bola udah berapa lama kira-kira lo mulai sepak bola lokal nih kayaknya seru juga nih untuk lo analisa gitu. Kalau misalnya untuk analisa kayaknya dari Untuk konten itu sendiri ya kali konten ya? Untuk konten sebenarnya dari 2012. Udah 2012 tuh? Iya 2011, 2012 lah. Pokoknya Twitter. Pas saya di Sorowako, waktu itu lagi kerja di Sorowako. Itu lo udah mulai 2012 tuh ISL berarti ya? Iya. Super League itu udah mulai ngebahas-bahas tuh. PSM lagi keluar ke ini ya, lagi keluar ke apa namanya, yang break league atau IPL. Itu udah mulai lo ulik-ulik tuh. Udah mulai. Kenapa lo? Jarang kan, maksudnya ada orang untuk mau gue ulik soal sepak bola gitu. Itu kenapa tuh? Itu awalnya dari pertandingan dulu apa? Kalau sekarang kan gue lihat udah banyak soal ngebahas soal manajemen, soal sports marketingnya gitu. Itu pas awal-awal dulu udah ke situ belum? Awal-awal udah kesana sebenarnya, karena gue lebih suka. Gila, sorry ya. Padahal mungkin di 2012 belum ada yang kepikiran nggak sih? Iya mungkin udah ada yang kepikiran, tapi ya belum banyak juga kan. Maksudnya kalau sekarang ya udah lain lah ya gitu. Awalnya mungkin karena ini ya, karena Liverpool sebenarnya. Liverpool ya? Enggak, gue nggak suka Liverpool sebenarnya. Cuman gue suka sama John W. Henry-nya itu, si JWH itu. Nah, waktu itu kan Amerika masuk, terus juga mereka bawa geng Bostonnya, Warrior dan lain halnya tuh. LeBron James masuk tahun segitu sebelum ya? Belum. Dia kesininya aja baru masuk ya? Cuman waktu itu kan kayak setelah masuk, terus dia datengin Rodgers, punya Benitez apa Rodgers dulu sih dia waktu itu ya? Kayaknya Rodgers ya? Iya, Brandon. Nah maksudnya secara visi gitu ya, dia punya visinya tuh. Terus habis itu ternyata impact ke penjualan jersey dan lain halnya gitu ya. Terus gue suka aja sih ngulik, oh ternyata bisa ya kayak gini gitu ya. Maksudnya ada orang invest di suatu klub, ternyata dia bawa gerbongnya, yang mana gerbongnya ternyata bisa dipakai untuk bawa duit juga buat geng-gengnya dia ini nih gitu. Karena Warrior kan dia bawa Warrior itu. Tapi kayaknya di tahun itu Amerika emang lagi banyak yang masuk ke Inggris. Glazer tapi udah lebih lama ya. Kalau Glazer udah lebih dulu ya. Duluan lah. Iya. Nah itu lokal udah mulai lu bahas belum Mas? Maksudnya kan lu ngelihat nih, Liverpool. Lokalnya sendiri lu udah mulai ini harusnya bisa nih gitu. Lokalnya itu sebenarnya gue ngebahas yang pertama tuh PSM. Oke. Tapi pas dia masih di IPL kan? IPL karena berubah kan waktu itu kan, berubah. Dan waktu itu posisi gue di 2010-2011 itu masih di suka bolak-balik Jakarta, Makassar, Sorowako, Jakarta, Makassar. Jadi ngeliat kan kondisinya gimana. Jadi lebih karena misalnya contoh kayak akhir-akhir ini gue suka ngomong Surabaya, terus sekarang Solo, Jakarta misalnya itu lebih karena tempat sih, lokasi di mana gue, ya kan? Oke. Kalau kita nggak bisa ngomong dong kalau misalnya. Iya benar. Lu waktu itu berarti lu udah ngomongin PSM tuh? Udah. Oke. Iya 2012. Sama ngelihat ya kalau Persib kan dari dulu kuliah di sana jadi bisa. Udah lebih inilah ya, udah lebih hafal gitu lah ya. Cuman kalau klub Indonesia sendiri apa sih lu? Apa sukanya? Iya. Sukanya, kalau suka sih susah ya. Jangan. Tapi gue dari dulu nonton pertama tuh Persija ya, dari zaman SD. Gede di maksudnya masa kecil di Jakarta ya? Jakarta. Sempet IM kan itu kan? Iya. Saya ikut IM SD kelas 6 iya. sampai
SD kelas 2. Masih main bola sampai sekarang? SMP kelas 2. Hah? Masih main bola sampai sekarang? Main sekarang semenjak Covid-Covidan belum. Oh, belum. Iya. Kalau ada boleh sih. Aman. Oke. Jadi, ya emang gila berarti lu. Waktu itu ada siapa lagi sih kalau lokal yang suka ngebahas ya soal sports marketingnya juga di 2012? Mungkin gini ya, kalau gue agak cerita sedikit ya. Kalau misalnya gini, gue suka nonton Persija nih dari zaman dulu gitu ya, karena kebetulan orang tua temen saya dulu di IM itu pelatih Pelita SSB Pelita Bakri. Pelita di Lebak Bulus. Sampai kita bisa dapat kesempatan untuk nonton lah dengan Messi Kambon dulu. Kambon sama Kolev sama Kambon. Nah, terus menurut saya pas waktu itu nonton tuh enak banget gitu. Tapi semenjak setelah itu berarti Liga Bank Mandiri masih ya? Iya masih Mandiri. Nah, setelah itu kok jadi nggak enak nih nonton Persija nih. Hah? Waktu itu kayaknya pas zaman saya udah mulai masuk SMA lah. Oke. Udah nggak enak. Kayaknya banyak orang datang ke stadion tuh cuma nongkrong gitu loh. Oh iya. Yang mana potensi untuk aneh-anehnya kan banyak ya gitu. Iya. Dan Tapi lu merasakan tuh? Merasakan, makanya abis itu gue nggak pernah nonton. Oh. Jadi malas gitu. Iya. Malas nih banyak potensi kemungkinan aneh-anehnya sangat mungkin nih gitu. Dan ya udah abis itu gue beberapa kali juga yang soal Persija kalau misalnya ini sih pernah diomongin sih zaman dulu yang sekitar 2000-an gitu. Gitu. Tapi itu berasa tuh berarti setelah lo maksudnya nonton terus kok jadi banyak orang nongkrong tuh berapa tahun tuh berarti tuh jangka waktunya tuh? Jangka waktunya ya. Cuman lo nyari ini kenapa sih orang udah nongkrong doang gitu? Itu dia, apa karena dia kesusahan tiket apa gimana itu ya, sih? cuman kalau gue sih ngelihatnya waktu itu kayaknya ya emang orang pengen ada hype Persija. Jadinya ya udah datang aja ke situ gitu ya. Nonton apa? Datang tapi nggak masuk kan rasanya gimana sih? Ngapain gitu ya? Gitu. Saya rasa juga kalau misalnya sebagai organisasi supporter juga pasti nggak suka yang begitu-begitu ya. Iya, saya nggak bisa di ini kan kontrol nantinya. Gitu. Iya, benar-benar sih. Ya faktor keamanan juga kan pastinya kan. Faktor keamanan. Kita kan harus mikir. Nah itu berarti dari 2012 itu udah terus tuh sampai sekarang gitu berarti kan? Nge-tweet kan? Iya. Sama nulis blog ya. Oh iya, nulis blog? Ada. Nulis blog Mas bisa lihat kok 2012 gitu. Itu bola semua tuh? Lu apa aja sih maksudnya selain bola yang biasa lu? Kayaknya suka ngebahas yang lain juga sih ya? Tapi emang lebih sering bola? Lebih sering bola sih. Bola tapi lebih ke arah manajemennya gitu. Iya. Makin kesini makin kayak... ini menarik sih sebenarnya maksudnya. Iya. Bisa dibilang kan di 2018. Ya sekarang kan udah... Wah apalagi artis-artis masuk industri. Maksudnya udah... Wah sepak bola udah menjadi industri ini gitu. Maksudnya orang kalau ngomongin kan sekarang ke situ kan. Menurut lu sendiri masih banyak nggak sih potensi yang belum ya misalnya pemilik sepak bola tuh harusnya masih bisa atau federasi itu sebenarnya masih bisa loh gitu lebih dari ini maksudnya nggak cuman ya ini karena industri yang emang besar gitu masih bisa di entah itu dikolaborasikan atau lebih ditingkatin lagi itu menurut lu gimana tuh Mas untuk industri sekarang untuk gitu industri sekarang ya kalau menurut gue sih masih sama sih sampai hari ini industri masih hijau lah gitu. Kalau kan ada industri yang udah masih hijau, ada yang udah coklat warnanya udah nggak bisa diapa-apain. Nah menurut gue ini tuh kita baru hijau banget lah, kita mungkin baru masuk banget untuk menuju industri kali ya. Cuman yang digembar-gemborin kan kita sudah masuk nih gitu ya. Sebenarnya ya antara sudah dan belum gitu. Tapi dulu tuh gue inget banget gue punya ini Mas buku Liga Bank Mandiri zamannya Nurdin Halid kalau tulisannya udah ada tuh bahwa mereka mau industri sepak bola mengarah ke industri sepak bola. Tapi kan akhirnya lo mempertanyakan kan Mas dari 2010 sampai sekarang kok nggak ada perubahan ya? Gitu ya nggak sih? Makanya gue mempertanyakan daripada gue tanya, jadi gue nulis aja gue cari jalan. Enggak, tapi mungkin gitu. Untuk pemain kalau kontrak pasti ada perubahan Mas. Kan? Iya. Gimana? Lo lihatnya kan? Udah ada ibaratnya FIFA udah ngeluarin standar player kontrak. Terus di kita juga sekarang udah ada NDRC. Maksudnya untuk keamanannya si pemainnya gitu, untuk dispute dan lain-lainnya udah lebih. Gaji pastinya ya meningkat gitu. Cuman ada yang bilang memang sebelum swasta
Itu gila juga gaji pemain sebenarnya. Itu lebih gila lagi waktu masih dipegang APBD kan, waktu masih boleh kan. Itu katanya ya, wah gede lah gitu. Tapi kan sempat drop. Cuman akhirnya sekarang memang udah untuk kontrak sendiri si pemain ya. Tapi ya itu dia gitu. Memang dari dulu sampai sekarang masih aja ada kalau permasalahannya tunggakan gaji. Ya itu makanya yang kita pemain kan ngerasa ya ini gue udah kerja gitu. Cuman kemana gitu. Apalagi ya kalau kemarin pas COVID kan sempat dipotong ya inilah ada proses lah ya gitu. Tapi kalau menurut lu ini masih sama, itu masih sama aja nih berarti menurut lu nih? Enggak, udah ada perubahan, cuman geraknya lambat bener gitu. Maksudnya ngerti kan Mas, kalau misalnya 2010 kita udah set target nih misalnya, yang mana tuh bagus ya secara operator gitu ya. Ternyata kok jalannya sampai sini kok lambat banget. Maksudnya ya lo bisa merasakan lah. Mungkin gua nggak ngerti detail dari angka ini ya kerjasama ya. Iya. Cuman kalau misalnya yang tahu detail angka kerjasama kan bisa tahu tuh sebenarnya broadcast itu naik apa enggak, naiknya berapa kali lipat. Itu kan sebenarnya bisa dihitung ya. Tapi kayak sampai sekarang nggak ada yang tahu sih. Iya nggak maksudnya kalau ngomongin kan kontrak broadcast karena kalau di luar tuh dibuka nggak sih? Ya beberapa dibuka kayaknya. Inggris yang dibuka? IPL dibuka. IPL buka? IPL dibuka. Dan dia pembagiannya ke siapa aja tuh dikasih tahu juga. Dikasih tahu ya? Maksudnya kayak karena TV rights-nya kan beda-beda kan. Kalau di Inggris persenannya kan persenannya beda-beda kan. Persenannya dan seinget gue dia kan ada PFA tuh dia kasih tuh development apa namanya fund gitu. Dikasih tahu juga ini berapa persen dikasih asosiasi pemain nih untuk development. Seharusnya begitu ya. Gitu aja. Kalau saya sih cuma bisa bilang gitu. Seharusnya begitu, tapi saya nggak tahu. Ya, cuman kan sekarang aja kita nggak tahu. Soalnya jujur aja nggak tahu nih berapa sih kontrak. Tapi lu pernah ngebuka nggak sih? Misalnya lagi zaman Bank Mandiri dulu, ada di buku itu ada dibuka nggak waktu dulu tuh? Aduh lupa banget. Nggak ya? Tapi emang selama ini kayak nggak banget bahwa kita menuju industri sepak bola gitu. Ya, tulisannya begitu. Iya sih ya. Iya 10 tahun, sekarang udah 12 tahun harusnya sih udah. Setidaknya hal-hal misalnya kayak gaji pemain ditunda atau ini udah nggak ada lah hal kayak gitu kan. Tapi kan sekarang kan kenyataannya masih ada beberapa, mungkin masih ada ya. Iya masih ada. Iya masih ada. Masih banyak kalau ya mungkin. Cuman ya abu-abu aja gitu. Ya nggak tahu lah ya. Semoga udah. Sebenarnya gue seneng sih kayak wah anak presiden masuk, seleb masuk gitu ya. Mungkin kan mereka bawa perubahan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Dengan masuknya Raffi, terus masuknya Kaesang. Kalau gue ngelihatnya maksudnya ini proses ya. Maksud gue kan kalau kita lihat di luar ini ya Mas ya ada yang pro kontra lah. Iya. Tapi kalau gue ngelihatnya bahwa mereka masuk ini bawa sesuatu yang beda dari sebelumnya, berarti artinya sebelumnya kan kurang maksimal gitu ya. Terus kita coba dengan model di mana ada orang-orang yang mungkin duitnya lebih banyak, terus juga pengalamannya lebih banyak di industri yang sifatnya entertainment. Apakah punya pengaruh atau enggak, ya kan? Itu yang perlu kita lihat. Jadi kita harus tunggu juga. Tapi menurut gue masuknya mereka itu penting sih. Karena kita memang harus ngerubah ya, karena kelihatannya tuh kalau berhubung karena gue juga mencoba mencari tahu ya, lagi-lagi kan gitu ya, pengen cari tahu kenapa sih akar masalahnya tuh apa sih gitu. Ternyata kalau yang dari yang gue lihat selama ini tuh kayak ada fase dimana dulu orang tua lah Mas, gitu ya. Old school. Terus ini new order gitu. Boomer ya, boomer. Boomer sama milenial. Iya. Boomer sama milenial. Nah, menurut saya di perpindahan antara boomer dan milenial ini ada komunikasi yang mungkin masih belum masuknya nggak smooth lah gitu. Jadi kesannya kayak milenial soto ini ya, gitu sombong nih, belagu nih gitu. Berarti harus ada jembatannya sebenarnya. Nah sebenarnya harusnya ada jembatan yang menurut saya seharusnya itu bisa dibuat dari lalu-lalu sebenarnya gitu. Dan juga harus ada keinginan juga dari boomer untuk menerima milenial dong. Baru bisa dong. Bisa klub dia nih. harus benar sih. Nah ini yang harus terjadi nih, karena biasanya ya sebutannya apalah, mau boomer kayak mau milenial, mau orang lama mau orang baru gitu ya. Kalau misalnya ini jembatannya nggak ketemu, ya ribut terus.
siapapun dia akhirnya apa impactnya apa liganya atau pemainnya nggak sejahtera kan pada akhirnya gitu. Padahal kehadiran investor baru seharusnya bisa mempengaruhi nilai gitu ya, nilai broadcast kah. Kalau nilai broadcast naik, impactnya kan ke klub. Dari klub, klub itu kan ada kalau misalnya ada kompetisinya. Kalau nggak ada kompetisi, yang mana ada lahir klub kan gitu. Dan kalau misalnya ada kompetisi itu ada kalau ada pemain. Makanya, ini di football chain itu ya? Iya, sebenarnya football chain yang dari Ferran Soriano itu kan mulainya dari si pemain. Terus ke kompetisi, dari kompetisi ke klub habis itu ke sponsor habis itu media baru masuk. Nah, ini nih saling bersinggungan nih. Itu yang seharusnya dipikirin dari dulu gitu. Nggak bisa nih pada main-main sendiri karena dia nyebutin ya dengan gamblang bahwa posisi klub itu sebenarnya rugi. Investor itu fix akan rugi gitu. Makanya gimana bisa nggak rugi ya dia harus bikin produk-produk yang bisa membantu dia dapat uang nih. Nah, sebenarnya yang paling aman dari rangkaian istilahnya value chain itu yang paling aman hanyalah pemain. Karena pemain pasti dapat duit. Iya kan? Klub nggak punya duit, kalau bukan nggak punya duit ya. Klub itu harus ngeluarin duit pemain gitu loh. Nah, artinya kan sebenarnya juga ini juga harusnya masuk ya di dalam tuh ada supporter nih. Karena kadang-kadang menurut gue supporter itu juga berpikiran kayak dia ada di dunia yang berbeda nih. Padahal dia harusnya satu rangkaian. Karena kalau misalnya supporternya dia klub sama manajemen entah gimana caranya ya, maksudnya beda-beda caranya, itu akan membantu si klub punya duit, ya kan? Tapi kalau misalnya klub bikin suatu produk terus dan duitnya untuk pemain, nah itu ngerti kan lo, Mas? Jadi kalau misalnya lo supporter nggak mendukung klub nih, lo mempengaruhi klub di mata penonton, di mata viewers dan lain halnya, impactnya tuh ke pemain sebenarnya. Kalau ini mati, klub mati, yang mati siapa Mas? Coba sebutin Mas, yang mati siapa? Pemain pasti. Makanya, jadi itu yang harus dipikirin. Menurut saya tuh maksudnya gini loh. Karena benar, berarti zaman dulu kan bisa dibilang ya. Zaman dulu tuh orang punya duit aja, orang punya duit. Iya, dia buang aja. Buang. Happy aja kali ya. Udah gue bayar pemain, tapi nggak ada kesini dia itu cuman. Itu kan yang harus diubah kan Mas. Maksudnya ya itu yang tadi saya bilang, misalnya profesional zaman dulu sama profesional zaman sekarang tuh melihatnya itu gitu loh. Nah, jembatan inilah yang belum ketemu. Mungkin kalau di Indonesia saya lihat kayak antara klub dan supporternya belum ketemu nih. Kalau misalnya ini ketemu, klub punya duit pasti gitu loh. Karena beberapa hal yang saya lihat klub. Tapi maksudnya gini, dengan fanbase di Indonesia, nggak tahu ya kalau di sosial media kan kayaknya terbesar lah ya. Itu udah bisa dibilang menguntungkan klub dong? Ya, apa belum terrealisasi? Apa mungkin daya belinya? Saya punya pemikiran bahwa itu tuh semu, tapi kan saya nggak pernah memastikan realnya gimana sih. Suatu waktu saya tanya nih sama pelaku industri ya. Sebut saja Mas X nih. Oke. Nah, ternyata dia ngasih tahu saya posisinya sama gitu, bahwa ini tuh semu gitu. Oke. Iya, maksudnya kita saya bisa sebut namanya nggak? Silakan kok di sini sih. Paling yang pusing yang edit. Sebut aja nggak apa-apa. Saya ngobrol sama Mas Arif ya. Arif Putra. Arif Putra. Cektono Nine Sport. Nah, pemahaman saya sama. Ternyata dia ngasih tahu saya bahwa kita ini Mas fans apa deh? Fans luar tuh fans apa sih? MU misalnya gitu ya. MU. Di Indonesia Mas atau MU tapi Mas di Liga Spanyol kan juga punya. Ada. Suka nonton ya maksudnya. Semua. Iya. Terus nge-follow itu. Iya, benar. Nggak ada yang fans yang fanatik banget gitu loh. Oke. Mungkin kalau karena impact-nya nanti kemana-mana kan? Duitnya dia bisa aja duitnya untuk Real Madrid deh, gitu. Duitnya untuk MU deh liga ini.
Duitnya nggak ke satu tujuan ke arah klub belum yang disukain, gitu ya? Misalnya klub fanatik yang disukain di sini gitu. Iya. Mungkin ada yang kayak begini ya sebenarnya iya. ada yang udah tegak lurus. Ya gitu. kalau ngomong perbedaannya sama Inggris kan, ya mereka karena udah kultur ya, maksudnya ya daerahnya gitu ya, mungkin. Ya gue gimana pun harus support gitu kan, dia ke situ kan. Mungkin dia nggak peduli ya karena kita kan, gue fans apa lebih. Karena mungkin penikmat kali, jadi ya udah ngelihat nontonin aja nih semuanya di gitu sih. Karena jujur aja sewaktu kayaknya kan baru 2 tahun belakang pemain tuh kayak sempet oh iya sih sekarang semua konten gitu. Kadang klub tuh ya akhirnya sekarang banyak kan konten-konten kan. Cuman awal-awal sempat ada yang capek juga buset. Jadi konten mulu nih gitu. Pelatih juga, apalagi pelatih kan juga ini semuanya dikontenin nih gitu. Padahal mungkin ada yang nggak boleh nih jangan dikontenin. Cuman kan ya mau nggak mau lah ya sekarang lah ya. Ya terpaksa. Kalau jawaban saya sih cuma itu, terpaksa. Ya tinggal mungkin gimana caranya ngobrol sama pemain pelatih ini apa aja nih yang... Ya pemain pelatih ya manajemen harus satu suaranya. Misalnya kayak pemain pelatih bilang misalnya oke, kita kalau sama gue bolehnya ini ya, misalnya gitu. Bolehnya latihan cuma 15 menit awal, 15 menit akhir misalnya. Semua yang tactical board nggak boleh ada. Itu kan bisa diomongin. Karena dulu sempat ada pelatih yang buset gue lagi nerangin taktik dikontenin jadi gitu. Dia kaget kan. Ya mungkin pasti ada inilah ya shocknya dulu ya gitu bingung. Dan gue pernah baca ya Dybala tuh kalau ada konten-konten pakai nama dia tuh dia nggak mau waktu di Juventus ya. Ya mungkin dia ngerasa ya ini rights. Nah itu juga ada mungkin nggak ada di kontrak nih, gue berhak untuk nolak nih gitu kan. Kalau misalnya kita mikirnya udah jauh gitu. Iya. Sekarang ya belum ya. Gitu. Iya, sekarang masih ya udahlah gitu. Toh kan ini pendapatannya untuk si pemain juga, untuk si klubnya juga gitu kan. Ya dan sekarang berarti kan memang 90% bisa dibilang dari sponsor ya. Klub. Iya kalau stadion sedikit ya, pasti tiket. Tiket menurut lu berapa banyak sih? Karena gue sempat baca idealnya kalau memang untung ke klub itu di atas 65% ya. Rata-rata average-nya tuh harus di atas 60 atau 70%. Itu baru klub dianggap dapat untung tuh dari si tiket. Average apa dulu nih? 60-70%? Kehadiran. Ya, penjualan iya. Nggak yakin sih gua kalau misalnya kayak gitu ya. Maksudnya di Indonesia mungkin kalau home yang udah pasti kira-kira bisa ngeraup bisa karena profit. Ini kan sempat jadi ada isu waktu pengurangan gaji pemain ya di waktu awal-awal COVID kan. Ya kontrak kan nggak ada supporter nih gitu ya, masuk akal mas karena gini di 2000 gue punya data tuh 2018 ya kayak 2018, 2019, 2020 lah. Gue tuh ngecek tuh selalu gue masukin jumlah penonton berapa sih. Iya. Contoh kayak ada hal yang menarik tuh, contoh kayak Persebaya gitu. Full house tuh cuma 4 pertandingan mas. Full house, home gitu ya. Cuma 4 pertandingan. Terus full house tuh berarti berapa sih kalau Persebaya? 40 ribu. Tapi menariknya kan di antara 40-50 ribu, anggaplah misalnya nih kita lagi ngomongin Persebaya gitu. Yang murni memang lewat pembelian ada berapa sih? Apakah misalnya ada sponsor lagi, ada orang yang tamu, kan? Itu kan kita harus memikirkan itu juga. Jadi biayanya juga kepotong-potong sebenarnya gitu, nggak maksimal lah anggapannya gitu. Nah itu klub besar loh ya, misalnya saya lihat Persebaya. Nah yang menarik itu kan yang bagus tuh sebenarnya Persija, karena hampir pasti dia di atas 70% lah. Termasuk ke PSM waktu itu, PSM zaman Mato Angin. Itu dia sekitar 80-an% kok tiap itu. Dan tapi kan itu 15.000 gitu, posisinya 15.000. Nah, hal-hal ini yang harusnya dipikirin
contoh kayak kemarin itu kalau saya lihat tadi pagi Twitter, ternyata Persebaya main di home pertama. Iya, yang kemarin 4.500. Iya, gila sih, itu sepi banget sih. Maksudnya, ya untuk Persebaya ya? Betul, kita balik lagi ke value chain tadi ya. Iya. Maksudnya sebagai operator dan juga, ini bukan regulator ya, lebih ke arah operator. Kan. Operator harusnya nge-capture ini gitu loh. Supaya, balik-baliknya kan klub itu ikut kompetisi buat apa sih? Buat duit kan gitu loh. Bukan orang yang gaya lama yang yang ngebuang duit, tapi dia ini kan berbisnis sekarang gitu. Dan itu yang harus dipikirin gitu, gimana sih caranya, ya itu ya jadi kembalikan ke tugasnya operator gitu. Ya lo dong, karena lo kan yang punya bisnisnya gitu. Menjadi aneh ketika klub ngomong itu ke operator gitu. Artinya apa? Operator nggak kerja dong. Iya dong. Iya. Benar kan? Iya. Gitu loh. Kayak kita ngomel gitu ya, kita suka julid misalnya gitu. Artinya kan ada kekurangan-kekurangan yang sebenarnya bisa diselesaikan gitu loh. Yang waktu itu kita ngobrol di space aja kan mereka open gitu ya. Tapi kan kalau saya pribadi, daripada mereka open, mendingan mereka yang turun gitu untuk mencari jawabannya gitu ya. Misalnya apa sih yang bisa untuk memperbaiki dia yang liga gua? Karena balik-baliknya buat gaji dia juga gitu loh. Iya benar sih. Lo mau nggak mau operator rugi apa mau ini bisnis Mas? Kita ngomong bisnis gitu. Kecuali ada entitas-entitas yang memang nggak pengen untung, ya itu bebas ya. Saya nggak tahu. Itu bebas aja. Iya. Jadi ya karena ya waktu kita ngomongin di iyalah pastilah. Waktu ngomongin di space kan soal jam malam lah ya gitu. Jujur aja itu pemain tuh banyak yang capean. Maksud gue dengan jadwal yang padat dan main malam, mereka tuh restnya sedikit. Sebenarnya kalau yang saya takut cedera sih. Maksudnya gini, kalau cedera kan jadinya tim yang kasihan. Iya dong, dia pemain, gue butuh pemain yang benar-benar 100% fit, tapi pada nggak 100% nih. Kalau kita main PS kan nggak merah semua nih. Kalau main PS nih, iya pasti kan ada yang turun-turun gitu kan. Ya kan, yang bete kan pasti yang mainin. Aduh bete juga nih gue nih. Dan mungkin kan ke quality pertandingannya itu akan ngaruh ke situnya kan. Betul, nah makanya dengan itu ya, misalnya contoh yang parameter Mas bilangin, itu kan ngaruh ke kualitas pertandingan. Kalau kualitas pertandingan jelek, ngaruhnya ke siapa sih Mas? Ke klub operator. Pasti. Benar dong, nggak bisa jualan gitu loh maksudnya. Iya dia. Ya lu pertandingan gak seru lu ada ini gitu. Itu dia gitu loh. Nah, iya mungkin tetap seru untuk sebagian orang, cuman nggak yang maksimal loh sebetulnya. Sayang gitu kan. Satu hal di dalam kenapa saya suka banget baca si buku Ferran ini, karena logika sama cerita itu cetek banget sebenarnya, sangat sederhana. Tapi dia ngasih tahu contohnya itu real case. Jadi contoh misalnya dia ngasih lihat bagaimana Manchester sama MU sama Tottenham tuh berangkat dari posisi yang sama di tahun 92. Secara duit lah ya, secara revenue dan lain halnya. Tapi setelah itu dia 10 tahun kemudian tuh loncatnya tinggi banget. Ini stagnan. Yang kita lihat, makanya saya punya podcast terus juga nulis ya. MU tuh bapuk gitu kan. Kenapa sih bapuk gitu? Padahal ternyata realnya nggak bapuk gitu. Di dalamnya duitnya tuh jalan terus. Duitnya jalan, iya benar-benar. Nah, kalau dirunut ke belakang ternyata impactnya ada pengaruh dari ini Mas. Timnya dia, menangan. Ya kan? Iya. Menang nih bagus, menang terus. Terlepas dari pemainnya bagus atau jelek ya. Tapi dia menang dan bisa juara gitu. Artinya kalau misalnya tim kualitasnya bagus, duit itu datang dengan sendirinya kan Mas. Iya, benar. Makanya ketika kalau kita balikin lagi ke omongan pemain udah lemes, capek, fisik nggak bagus gitu ya. Duitnya klub berat nih untuk sampai optimal, menjual optimal, benar ya? Itu baru klub, apalagi operatornya. Lo mau jualan optimal ya nggak bisa gitu loh. Jadi
ini tuh harus diketemukan. Apa kan suka dibilang big match gitu kan sekarang, nggak big amat sebenarnya. Kalau dengan padatnya pertandingan yang lu jalanin gitu kan. Ya untungnya sekarang di liga kan mungkin seminggu sekali. Ini gue takut kalau nanti ada Piala Indonesia kan pasti, ya sebetulnya gini ya, kayak Pep bilang, Pep kan juga sering protes kan soal, cuman dia bisa beli pemain, akhirnya dia beli pemain banyak. Dia bilang ya gue beruntung karena gue beli pemain banyak. Ya, timnya dia punya uang banyak, gue bisa beli pemain banyak. Akademinya bisa ngasilin pemain yang top. Ya kalau di sini baru beberapa klub mungkin yang akademinya bisa jalan gitu kan. Karena kan ya bisa dibilang kompetisi yang bawahnya juga ada dan tiada gitu kan. Kasihan gitu kan. Itu kan kita harus ngebacanya panjang. Bener, belum kalau satu kelumit Liga 1 aja nggak bisa. Bener kan pasti panjang kan. Terus kayak oke, dengan padatnya lu berarti harus punya tim kesehatan yang oke. Sedangkan musim lalu gue visit ke klub, ada tuh yang nggak punya dokter tim, kayak ini gimana ya gitu. Iya kan jadinya oke, terus lu nggak apa ya, lu merasa normal gitu. Maksudnya oke, kalau lu nggak punya kesehatan paling nggak lu kerja sama kayak, atau jangan sampai nggak ada banget, karena kan yang di ujung-ujungnya kan biarpun olahraga ini untuk udah menjadi industri ya, kalau menurut saya ya tetap kan sports gitu ya, ini kesehatan yang diutamakan dulu, karena ya nantinya nggak akan baik nih kalau kesehatan aja udah dipinggirkan lah gitu. Itu yang kadang mikir, buset ini nggak ada tenaga kesehatan nih, gimana nih gitu kan. Jadinya gue ini yakin nih gitu, lu mikirin bisnisnya oke, jalan, tapi ntar kalau pemain lu kenapa panjang juga kan. Itu yang menurut gue industri ini masih hijau. Iya. Iya kan, maksudnya dengan tapi nggak hitam lah ya. Nggak hitam, ini mah belum hitam sama sekali. Makanya kehadiran misalnya kayak API datang dengan APPI datang dengan edukasi kesehatan gitu ya. Itu, ya. Itu kan sebenarnya menambah atau meningkatkan kemampuannya si klub kan. Iya, secara yang mana sebenarnya itu urusan API bukan. Iya. Harusnya itu urusan siapa ya? Iya. Kayak gitu dong. Enggak. Maksud gue ya kalau kita kan ngasih ilmu ke pemain kan. Iya, kewajiban gue kan ngasih. Oke, pemain harus bisa loh. Cuman kan secara nggak langsung, bahkan gue senang ada beberapa yang sampai pelatihnya tuh ikut, karena dia ngerasa butuh. Betul. Ini kita tuh butuh kayak gini-gini gitu. Artinya kan kehadiran itu sebenarnya dibutuhkan kan, gitu loh. Iya. Yang belum tercapture nih. Makanya saya bilang industrinya masih hijau, karena banyak banget yang masih nggak ke-capture. Yang mungkin orang-orang kayak kita bisa bantu gitu loh. Iya. Bisa banget, APP bisa bantu, bisa. Saya juga bisa. Tapi nggak pernah untuk, nggak pernah untuk kita, APP kita kalau ngobrol yuk untuk kalian ningkatin itu hal-hal pemain kayak gitu apa. Yang kita perlu tambah lah, misalnya gitu, bahwa banyak orang yang di luar mungkin sana concern kok sama ini yang bisa memberikan bantuan. Kita masih siap kok untuk dibagi kuehnya gitu. Ya kan untuk sebenarnya kan untuk pemain juga. Kalau kita kan gitu kan, untuk pemain juga kan. Dia mungkin Mas Putra apalagi bisa dibagi kuehnya juga ya Mas. Ya, karena menarik. Jujur ya Mas Putra dia sempat hampir ke LIB kan. Iya, dulu lah. Nggak jadi. Saya nggak ngambil. Tiba-tiba belok dia. Jadi nggak jadi tuh ya. Udah akhirnya sendiri aja gitu ya. Dan sekarang udah bekerja. Tapi Mas Putra ini juga aktif di koperasi ya? Iya, Koperasinya Persebaya ya. Dan bikin kompetisi usia dini kan? Iya, usia dini di namanya Liga Persebaya sekarang. Baru di rebranding. Oh jadi iya. Namanya jadi Liga Persebaya. Berapa tim tuh kemarin yang ikut total? Liga berarti panjang. Liga panjang. Kompetisi klubnya ada 20. Ya makanya kalau banyak yang nggak heran ada aja pemain dari Surabaya tuh ya. Sebenarnya jalan kan kompetisi. Jalan. Jadi sebenarnya istilahnya saya ngebantu dari belakang lah, misalnya secara organisasi mungkin membantu sebagai anggota koperasi gitu, membantu di unit bisnis marketingnya gitu. Cuman karena saya juga punya pekerjaan di luar itu kan, ada satu teman lah yang memang fokus untuk daily-nya gitu. Saya cuman ngarahin lah. Nah, cuman yang menarik dari ini sebenarnya mereka tuh udah punya piramida yang bagus gitu. Tanpa kehadiran saya pun, udah solid gitu ya. Udah solid sebenarnya gitu. Cuman memang ada hal-hal yang mungkin bisa kita
scale up lagi gitu. Scale up untuk kepentingan yang lebih besar dong. Dalam segitiga itu kan kepentingan utamanya tetap kepentingan tim seniornya sih. Benar. Persebaya, tapi yang menarik di Persebaya itu tim seniornya pun dia punya atasnya lagi sebenarnya, ada lagi yang kecilnya gitu. Oh ya. Timnas. Jadi dia itu memang pengen buat piramida yang dia buat itu untuk ke timnas gitu, bukan cuma Persebaya. Jadi menurut saya itu kan suatu hal yang bagus ya. Makanya di dalam jersey latihannya sebelum itu kan Persebaya for Indonesia gitu. Dan beberapa pemain yang kayak Marcelino umur berapa sih dia? Benar. Dan itu kita bisa lihat bahwa kayak Marcelino yang umurnya masih di bawah 20 tahun tapi ketika main tuh rasanya udah kayak 25 atau 26 gitu ya. Itu nggak didapetin di tim lain ya karena mereka nggak punya itu kompetisi ya, kita sebut di dalam ini kompetisinya nggak ada gitu. Jadi menurut saya sih lagi-lagi kalau misalnya nggak ada kompetisi ya gimana mau mendapatkan gitu ya, balik-baliknya gitu. Dan pemain butuh kompetisi. Iya betul, semakin dia berkompetisi kan ada ketemu lawan yang gampang, ketemu orang yang susah banget. Kan dia jadi sebagai pemain ya mas ya, semakin susah kan kayaknya enak kan, wah gue bisa dapet salahnya nih, caranya gimana nih. Pasti. Itu harus dilatih dong ya, sama aja kita kerja pun harus ada tantangannya kan, supaya kita bisa tahu gimana cara nyelesainnya lah gitu. Sama sebenarnya. Ya panjang sih sebenarnya kalau ngomongin sepak bola tapi gini, lu ada ngebandingin nggak sih dengan liga tetangga deh gitu? Thailand gitu, lu sempat research juga nggak? Thailand gue nggak gitu ya? Nggak. Tapi kalau misalnya bisnis modelnya klub-klub di Eropa, lu lebih ke mana nih? Yang kayak ala-alanya Jerman, kan beda-beda tuh ya? Jerman, Inggris, Amerika ya, maksudnya kalau luar kan pasti beda-beda. Lu lebih, yang sering lu lebih? Gue itu ngikutin yang Amerika sama Jerman. Oh ya? Mazhab lu ke Amerika sama Jerman tuh ya? Itu kan dua hal berbeda. Oh iya, beda ya? Karena sampai pada akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa ini tuh semua tergantung ideologi negara sih. Serius? Iya. Karena Jerman misalnya, karena dia sosialis gitu. Iya. Impact-nya ke klub pun dia sosialis. Iya, bahkan kan dia ada yang akhirnya plus one yang supporter itu kan. Supporter. Formulanya kan gitu, formula sosialis sebenarnya gitu loh, bahwa kalau di kita kekeluargaan mungkin. Jadi kadang ke pemain ya secara kekeluargaan lah. Makanya ada namanya Pancasila kan kita kan. Karena sangat mudah di Iya, benar. Goreng-goreng gitu. Jadi kita harus akur gitu. Jujur aja nih, karena kalau di sini ke pemain gitu ya, klub ya suka kita selesaikan secara ini kan kekeluargaan aja gitu. Terus tapi nggak dianggap kayak keluarga tuh gitu. Pemain kalau keluarga tuh harusnya ngomong ya. Ini didiemin, itu keluarga itu gitu. Saya kira bilang gitu kan pemain sih. Coba aja maksudnya tanya kalau ada masalah apa. Cuman kan selalu klub rata-rata ya bilangnya secara kekeluargaan. Ya kalau saya sih maksudnya ya karena masih hijau ya. Karena masih hijau prosesnya panjang prosesnya panjang. Nggak bisa juga misalnya ada beberapa yang ngeluarin harus ini harus itu. Saya sih bukan orang yang harus itu ya, karena nggak bisa semua juga dilakuin di sini sih sama kayak di luar gitu, nggak juga. Tapi pastilah beda-beda lah ya. Betul, tapi harus dicoba kan. Iya, harus dicoba. Benar. Lu pengen perubahan, tapi kita masih menggunakan cara yang lama ya sama aja bohong gitu. Jadi ya udah coba aja, misalnya kita coba pakai cara A, ternyata gagal, nggak apa-apa, coba pakai cara B lah. Bener. Gitu. Bukan suatu hal yang ketika kita pakai cara A terus kita dimatiin orang gitu. Itu menurut gue sih yang bukan kayak gitu ya. Dan kita sih mengharapkan di sini kita bukan julid ya. Enggak ada yang julid dari tadi ya. Tahu ya. Iya, enggak ada yang julid. Ini mencari cara dari sisi orang luar nih bahwa kalau kita mikirnya besar sama-sama gitu kayak operator, klub, hal ini jalan gitu, bisnis yang enak gitu. Iya. Kita cari jalan kan sebenarnya sama-sama untuk untuknya untuk. Kalau gue sih untuk tim nasional, untuk sepak bola Indonesia juga gitu. PPI kan ibaratnya nggak cuman bla 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 ya, enggak ada tujuannya gitu. Nanti yang rugi kan sebenarnya kalau nggak
klub juga yang kasihan kalau misalnya tuh pemain apa yang kenapa. Apalagi kita kan juga concern kesehatan gitu. Maksudnya ya dengan yang tadi di value chain-nya pemain di awal kan, kalau pemainnya aja udah nggak sehat, kesini nanti nggak enak gitu kan, jadi nggak sehat juga kan. Iya makanya jadi kalau kita baca itu kan jadi tahu ya Mas ya, maksudnya misal ya pemain masuk angin tuh karena apa sih? Masa masuk angin in terms of duit gitu ya. Masuk angin terus dia main-main ngejual dirinya untuk dapat uang lebih itu karena apa gitu. Itu kan harus cari tahu, oh ternyata klubnya nggak mampu nih misalnya gitu, bayar, atau klubnya mati duitnya gitu, nggak bisa bayar selama 3 bulan, selama itu akhirnya dia harus nyari duit. Itu kan harus cari jalan keluarnya. Benar. Gimana cara bisa nyari jalan keluarnya? Ya value-nya pertandingan, kualitasnya harus diperbaiki lah ya. Kita nggak usah, misalnya kalau saya sih mikirnya nggak semua klub harus jadi super klub kok. Gitu. Dan nggak semua pemain juga pengen, mungkin ya nggak pengen dapat uang yang super banyak gitu. Sepanjang mungkin ada yang sepanjang main atau dia pengen keluar negeri gitu ya. Itu bisa, dan itu yang harus dicari titik tengahnya sih, maksudnya parameternya. Kadang maksudnya pasti pun dari klub pun sekarang ngelihat pemain juga, naiknya asik juga nih. Nggak ada parameternya nih. Iya sih. Iya kan, secara kontrak kan. Benar. Secara kontrak nggak ada parameter. Iya, misalnya kayak tahu-tahu naik 3 kali lipat gitu. Iya. Dari mana ya? Gitu ya. Itu kan harus dicari benar. keluarnya gitu loh. Makanya saya bilang masih hijau. Orang misalnya kalau saya punya keinginan sih ya saya masuk ke situ aja, bisnis itu maksudnya gini. Ya udah parameter, lo mau tahu parameter harganya berapa sama gue aja misalnya gitu. Iya. Ya kan sangat hijau, jadi bisnis ini tuh sebenarnya masih sangat hijau. Iya. Asal kuenya dikasih ya. Ya kita kayaknya belum sih ya, belum dapat ya. Baru dapat. Ya belum sih, nggak ada gitu. Dengan berkolaborasi. Maksudnya kan ya sekarang banyak industri-industri besar udah mulai kolaborasi juga. Betul. Iya kan, maksudnya di belahan dunia manapun dengan ya udahlah gitu, kolaborasi sama-sama gitu, value to value. Apa yang kira-kira kita bisa kerjakan, kita pasti support gitu. Karena kan ya dengan contohnya gitu, contoh kecilnya kemarin kita kasih workshop kesehatan aja kan memang ya untuk si pemain ini mah gitu. Tapi kalau memang ada manajemen klub atau bahkan manajer semua ikut, ayo ikut, karena ini butuh juga lu dalam hidup kan gitu, ibaratnya kita kan kalau kesehatan kan. Ya mungkin hal-hal yang lain ada dengan supporter juga, mungkin kan ada klub sangat banyak Mas, maksudnya dengan supporter pun juga nggak bisa, menurut saya maksudnya bukan untuk digerakin ke sana ke sini, tapi maksudnya untuk diarahkan yang baik dan benar, bahwa sebenarnya dia juga punya value kok gitu. Dan dia bisa mendapatkan biaya organisasi dari hal-hal yang mungkin di luar itu, misalnya nggak harus minta kepastian tiket misalnya dari klub yang kita nggak tahu apakah itu diberikan ke supporternya atau malah dijual di luar. Itu kan yang jadinya ngeri. Hal-hal kayak gitu tuh harus dicari jalan keluarnya lah semuanya, karena menurut saya kita fasenya tuh ya masih di awal kayak gitu, mencari jawaban hal-hal yang istilahnya masih bulet lah gitu. Demikian ngobrol-ngobrol singkat dan padat, nggak singkat juga sih, tapi ya lumayan lah, padat lah ya. Intinya bagi-bagi kue kalau kata Mas. Nggak, yang jelas ya industrinya masih hijau lah ya gitu. Masih hijau dan bisa jalan, sangat bisa jalan. Apalagi kalau dikolaborasikan kan. Maksudnya kalau dikolaborasikan pasti akan lebih maksimal lagi gitu. Itu dia sih, kita juga berharapnya ya semua stakeholder-nya kan bisa ayo sama-sama untuk sepak bolanya juga kan. Maksudnya ini coba aja lihat nih konten-kontennya Mas Putra. Wah, udah banyak banget dapat masukan dari Twitter ya, serius saya kalau bacain, wah luar biasa. Mau sih. Saya subscribe. Oh iya jangan lupa. Subscribe. Oke, terima kasih Mas, makasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak juga yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe APPI TV untuk update-update berita sepak bola di lokal maupun mancanegara. Oke. Saya Riyandi. Saya Putra. Terima kasih. Terima kasih.